Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sidi Dianita. Saya dosen dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan highlight dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu menggambar teknik proses. Mari kita lihat deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah menggambar teknik proses ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Departemen Teknik Kimia dengan bobot sebesar 2 SKS. Secara garis besar, mata kuliah ini memberikan arahan dan juga pengalaman pada mahasiswa melalui tugas praktik dalam memahami standar pada penggambaran teknik proses, terutama penggambaran block flow diagram atau BFD, proses flow diagram atau PFD, piping and instrumentation diagram atau PNID, dan tata letak pabrik atau plan layout. Kemudian mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal penggunaan perangkat lunak untuk menggambar. Selain mengenal perangkat lunak untuk menggambar, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami serta mampu membaca arti gambar sistem proses. Mengapa? Karena gambar adalah suatu bahasa universal yang harus dikuasai oleh seorang lulusan teknik kimia atau nantinya sebagai engineer proses agar dapat berkomunikasi terkait suatu desain proses. Nah, adapun posisi mata kuliah ini berada di semester keempat atau semester genap. Lalu, apa capaian pembelajaran mata kuliah menggambar teknik proses ini? Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat satu CPMK, yaitu melatih mahasiswa membuat dan juga memahami gambar teknik proses seperti BFD, PFD, PNID, dan plan layout, dan juga mahasiswa mampu menggunakan software untuk penggambaran gambar teknik proses tersebut. Nah, untuk mencapai hal tersebut, di sini terdapat 4 sub CPMK. Kalau kita lihat dari yang paling bawah, sub CPMK yang pertama yaitu memahami standar peralatan dan aliran proses. Kemudian, membuat gambar dari deskripsi proses sebagai sub CPMK kedua. Lalu sub CPMK ketiga, menyusun sketsa dan menggabungkan unit operasi menjadi suatu gambar yang utuh. Kemudian sub CPMK yang keempat, mengedit gambar sesuai standar, baik berupa gambar flow sheeting, ataupun gambar piping, isometrik, atau layout dengan perangkat lunak atau software. Untuk metode pembelajaran sendiri, dilakukan dengan ceramah interaktif. Jadi, pada saat pelaksanaan kuliah, terdapat sesi tanya jawab dan juga diskusi selama perkuliahan. Diskusi termasuk dalam kegiatan latihan membaca gambar yang diajarkan di mata kuliah ini. Kuliah diprioritaskan dilakukan secara tatap muka. Lalu akan ada tugas proyek atau project-based assignment yang didasarkan pada contoh dokumen gambar dan kasus yang berasal dari industri, misalnya industri oil and gas, industri petrokimia, atau misalnya industri FMCG. Nah, tugas ini dikerjakan di kelas dan langsung dikumpulkan. Namun, ada beberapa tugas yang juga menjadi homework untuk dikumpulkan pada pekan berikutnya. Dan semua tugas dikumpulkan melalui platform Learning Management System UI atau melalui MAS dengan deadline waktu tertentu. Berikut tampilan Learning Management System, yaitu berupa emas, tempat dosen meletakkan materi-materi kuliah per pekan, serta menjadi tempat pengumpulan tugas dari mahasiswa. Apabila kita lihat di sini sebagai contoh, di mana di sini terdapat tempat pengumpulan tugas 1, di mana mahasiswa diminta mengumpulkan tugas dengan deadline tertentu. Instruksi pengumpulan tugas juga dapat ditampilkan di bagian ini, misalnya format file seperti apa yang diminta dikumpulkan pada pengumpulan tugas ini.
Berikut ini merupakan materi perkuliahan selama satu semester untuk setiap pekannya. Pada awal perkuliahan, biasanya dilengkapi dengan tanggal untuk sekaligus mapping apabila terkena hari libur, maka pertemuan tersebut sesuai kesepakatan apakah akan digantikan di hari yang lain atau dilakukan secara daring atau secara online. Kemudian selama satu semester kuliah ini dirancang untuk 14 kali pertemuan, termasuk ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dapat dilihat bahwa yang ditulis tebal menandakan bahwa pada pertemuan tersebut terdapat kegiatan penilaian, baik tugas, kuis, maupun ujian. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa terdapat satu tugas yang harus dikerjakan berkelompok di akhir semester yang diinfokan dari pekan ke-8, di mana mahasiswa harus mengelaborasi pengetahuan yang mereka peroleh dari materi di awal perkuliahan sampai materi terakhir yang diajarkan. Yang progresnya akan dipantau melalui kegiatan konsultasi dan presentasi dari minggu ke-11 sampai minggu ke-13. Kemudian, untuk di akhir, mahasiswa harus mengumpulkan makalah tertulis sekaligus file gambar melalui EMAS atau Learning Management System Universitas Indonesia. Berikut ini adalah lebih detail rancangan tugas dan kuis untuk satu semester, termasuk pada pekan keberapa tugas itu diberikan, lalu nama tugas atau jenis kuisnya, kemudian sub CPMK terkait, kemudian cara pengerjaan, batas waktu, dan luaran tugas yang dihasilkan. Untuk penilaian, terdapat 5 komponen, yaitu tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Bobot tugas masing-masing untuk tugas mandiri, UTS, dan UAS sama di bobot 25%, sedangkan untuk tugas kelompok 15% dan kuis 10%. Nah, berikut adalah kriteria penilaian tugas. Jadi, untuk kriteria penilaian tugas didasarkan pada kemampuan mahasiswa menjelaskan secara lengkap materi yang dijelaskan dan apakah mahasiswa mampu mengaitkan dengan pertanyaan yang diberikan, kemudian disertai pemberian contoh yang real. Kemudian kriteria selanjutnya, apakah mahasiswa mampu menggambarkan secara lengkap sesuai ketentuan format. Karena ini merupakan tugas menggambar, tentu saja ada ketentuan format yang diberikan. Kemudian untuk kuis dan ujian, penilaian didasarkan pada jawaban yang sistematis dan juga didasarkan pada substansi jawaban itu sendiri. Nah, berikut ini adalah daftar rujukan yang dapat digunakan. Namun tentu saja tidak terbatas pada 5 daftar rujukan ini. Selain 5 rujukan ini dapat juga digunakan rujukan dari jurnal ataupun rujukan dari laporan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri, misalnya terkait dengan safety standar suatu asosiasi industri, atau juga dapat digunakan guideline atau laporan dari suatu perusahaan yang memuat data yang dapat digunakan sebagai rujukan pada mata kuliah menggambar teknik proses ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan secara garis besar mengenai kuliah menggambar teknik proses ini. Terima kasih dan salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah menggambar teknik proses kita untuk materi plan layout, gitu ya. Atau kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengartikan plan layout ini sebagai tata letak pabrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang plan layout, ada satu pertanyaan gitu ya untuk teman-teman semua. Kira-kira di dalam kita merancang suatu pabrik gitu ya, kenapa kita sebagai seorang lulusan teknik kimia perlu mengetahui
atau perlu mempelajari atau perlu menguasai penggambaran plan layout? Ada yang kira-kira volunteer mau menjawab pertanyaan, kenapa kira-kira sebagai seorang engineer proses kita perlu memahami, kita perlu dapat merancang tata letak pabrik? Ya, Agung, silahkan Agung. Kalau menurut saya supaya pas kita membangun pabriknya bisa jadi bagus gitu kayak aliran fluidanya gitu supaya nggak terlalu rumit gitu, menurut saya. Oke, tidak terlalu rumit, oke, supaya alurnya bagus gitu ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kenapa kira-kira kok penting ya bagi seorang engineer proses gitu ya, mempelajari plan layout? Ada yang mau menambahkan? Eh, Mungkin karena dalam membangun suatu pabrik kita memerlukan banyak sekali pertimbangan terutama aspek safety Bu. Jadi penggambaran plan layout ini untuk memastikan kalau semua tata letak itu sudah sesuai dengan standarisasi safety dan seluruh proses bisa berjalan dengan semestinya Bu. Nah, kira-kira, teman-teman gitu ya sudah mendapatkan gambaran, kenapa sih kita harus kita harus, memahami, eee, plan layout, bagaimana merancang tata letak pabrik yang baik gitu ya. Karena mau tidak mau nanti pada saat kita bekerja, di plan, kita harus mendesain suatu pabrik contohnya, ada begitu banyak pertimbangan yang harus kita masukkan ke dalam rancangan pabrik kita, termasuk tata letak pabrik gitu ya. Bagaimana pabrik kita nanti menjadi suatu pabrik yang dari secara, prosesnya, alurnya gitu ya, itu sudah tepat, tapi safety-nya juga, tetap diperhitungkan, dan juga kita memperhitungkan space nanti yang tersedia untuk pabrik kita, apakah bisa memfasilitasi semua kebutuhan, desain kita. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi teman-teman paling tidak di awal sudah dapat prior knowledge-nya itu, kira-kira kenapa kita harus belajar plan layout, gitu ya. Nanti manfaatnya buat apa, gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari sini saya menunjukkan satu gambar gitu ya. Jadi ini adalah gambar, tadinya saya mau menanyakan ini gambar apa gitu ya, tapi di sini kayaknya sudah ada, eee, tulisan di sini gitu ya. Di sini sudah ada tulisan FPSO gitu ya, Floating Production Storage and, Offloading gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gambar plan layout yang dirancang oleh, senior kalian di, tahun pertama, kedua, as of fresh graduate yang bekerja di suatu perusahaan EPC gitu ya. Jadi kira-kira nanti gitu ya, kalau misalnya kalian berkarir di dunia, EPC gitu ya, bisa jadi kalian akan merancang pabrik yang seperti ini, layout yang seperti ini gitu ya, walaupun ini bentuknya seperti kapal gitu ya, tapi ini adalah, pabrik juga karena di dalamnya di sini ada proses di sini gitu ya, bagaimana, suatu, minyak gitu ya, dari offshore lalu diproduksi, di, unit FPSO ini, kemudian akan menghasilkan suatu produk yang kemudian nanti di-offloading untuk dialirkan, eee, ke industri. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi ini gambaran saja. Kira-kira nanti apakah kalian nanti akan membuat seperti ini sebagai, tugas kalian? Ya, nanti kalian akan membuat kira-kira, pabrik gitu ya, tapi akan kita arahkan ke onshore dulu gitu ya. Kira-kira nanti kalian akan membuat, pabrik, 3 dimensi seperti ini penggambarannya, modelnya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau menampilkan beberapa buku yang terkait dengan, perancangan tata letak pabrik di sini. Kalau teman-teman lihat di sini dari tahun 59 gitu ya, kemudian sampai tahun 2018 gitu ya, semestinya ada lagi, buku yang terbaru gitu ya, tahun 2023 itu juga ada gitu ya, tapi saya tidak tampilkan, saya tampilkan sampai 2018 saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bahwa sebenarnya ilmu tentang plan layout ini bukan suatu hal yang baru. Tapi merupakan suatu hal yang, terus berkembang, kita ambil di sini batas awalnya itu dari tahun 59 sampai sekarang, gitu ya. Kenapa ilmu plan layout ini terus berkembang? Ada yang kira-kira
Ada gambaran nggak? Kenapa ya ilmu plan layout ini terus berkembang? Ya, Agung, gimana, Gung? Kalau Kira-kira menurut kenapa, saya, Gung? kalau menurut saya jadi terus berkembang karena pertama ada perubahan regulasi, terus juga ada Hmm. perkembangan proses-proses yang dahulu tuh cuma yang penting efisiensi, Hmm. tapi sekarang juga ada pertimbangan lingkungan gitu. Jadi itu akan mempengaruhi layout-nya juga. Oke. Nah, jadi kurang lebih tadi yang disampaikan Agung itu sudah mencakup gitu ya. Kenapa eee, ilmu tentang plan layout ini terus berkembang gitu ya? Karena yang pertama, regulasi itu terus berkembang. Pada saat teman-teman nanti merancang suatu tata letak pabrik gitu ya, maka mau tidak mau kita harus mengikuti regulasi yang ada gitu ya. Baik regulasi, daerah maupun mungkin regulasi, negara gitu ya, lalu kemudian proses terus berkembang. Mungkin ada proses yang, tahun 59 itu masih belum, ada ataupun sudah ada tapi kondisi tekanan dan temperaturnya berbeda gitu ya. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya teknologi, ditemukanlah suatu kondisi proses yang lebih optimum sehingga perlu ada penyesuaian terhadap tata letak pabrik, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi yang menyebabkan ilmu plan layout ini terus berkembang? Karena, eee, ilmu tentang safety, standar tentang safety, itu juga terus berkembang gitu ya, seiring dengan kemajuan teknologi, dengan dengan kemajuan, teknologi perhitungan, sehingga, ilmu safety pun terus terus berkembang dan itu menjadi salah satu konsiderasi utama kita pada saat kita mau merancang suatu, tata letak pabrik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini agak-agak, menyangkut tadi pertanyaan di awal gitu ya. Apa sih pentingnya kita mendesain suatu layout, pabrik gitu ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa layout pabrik yang baik gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi apakah suatu pabrik ini, apakah suatu proyek ini nantinya secara komersial itu bisa berjalan. Ya, jadi tata letak pabrik yang baik itu akan mempengaruhi apakah pabrik ini bisa berjalan secara safety, lalu secara efisien, lalu bagaimana nanti pada saat pengoperasian, pada saat maintenance gitu ya, pada saat safety. Apakah layout yang kita miliki itu sudah memfasilitasi semua faktor-faktor yang ini gitu ya, faktor-faktor yang ini. Nah, sehingga penting bagi kita untuk benar-benar mengkonsiderasi dari awal bagaimana kita merancang pabrik dengan layout yang baik. Ya, kalau kita lihat di poin yang ketiga, bahkan ada suatu pernyataan bahwa good layout gitu ya, itu eh, tidak dapat mengkompensasi proses desain yang buruk gitu ya. Tapi layout yang buruk gitu ya, itu dapat sangat mempengaruhi bahwa suatu pabrik itu tidak bisa berjalan secara sukses, secara aman, ya. Dan perubahan layout, baik selama konstruksi ataupun setelah konstruksi, itu akan sangat mempengaruhi cost dan waktu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, di sini ada suatu hasil, studi yang dilakukan di tahun 2012 gitu ya. Ini datanya itu beberapa, pabrik gitu ya, chemical plant yang ada di Amerika. Di sini, disebutkan bahwa ternyata, eee salah satu kontributor terbesar dari, accident gitu ya, di, suatu, pabrik, chemical, itu didominasi, oleh layout yang buruk gitu ya. Jadi secara secara data, secara statistik pun bahwa, tercatat bahwa layout pabrik yang, tidak proper gitu ya, itu akan mempengaruhi tingkat accident dari suatu, chemical plant. Ya, kurang lebih, kita dapat gambaran bahwa inilah importance dari good layout di, suatu, pabrik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, apa rule of thumb-nya
untuk kita bisa merancang suatu plan layout yang baik. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dan paham requirements project kita itu apa. Ya, lalu dokumen-dokumen project yang tersedia itu apa saja? Contohnya apa? Contohnya yang nomor 1 ini bahwa kita mengetahui yang diinginkan oleh project ini, misalnya, apakah menginginkan suatu project ini ada di offshore atau onshore? Lalu dokumen yang tersedia itu apa saja? Kita mengetahui, kita memahami bahwa project ini mempunyai BFD contohnya, sehingga kita mendapatkan gambaran besar mengenai proses secara keseluruhan itu seperti apa. Lalu mungkin kita mengetahui, kita memahami dokumen berupa PFD-nya yang sempat teman-teman pelajari sebelumnya gitu ya, PFD dan PNID-nya. Lalu kemudian kita mengetahui berapa space dan resource yang kita punya. Ya, kalau spesies kecil, tapi proses yang mau kita buat itu complicated, akan banyak alat di situ, gitu ya. Maka itu akan menjadi pertimbangan kita. Apakah kita perlu mencari space baru atau kita pakai space yang tersedia? Tapi kita akan membuat pabrik kita memiliki beberapa level gitu ya, beberapa tingkat gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menempatkan peralatan itu secara rapi gitu ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan proses kita terorganisir di situ. Lalu kemudian ada faktor safety yang tetap harus diutamakan. Nah, ini juga menjadi rule of thumb. Contohnya seperti apa? Contohnya pada saat kita mau menempatkan suatu peralatan. Apakah peralatan yang fungsinya itu yang dioperasikan di kondisi atmosferik gitu ya, itu akan sama dengan peralatan yang kalau kita operasikan, kita membutuhkan tekanan tinggi gitu ya. Tentu faktor safety-nya berbeda. Sehingga penempatan peralatannya pun itu akan berbeda standar safety-nya gitu ya. Atau misalnya ada beberapa peralatan yang membutuhkan gaya gravitasi di situ. Sehingga penempatan peralatannya kemungkinan akan kita tempatkan lebih tinggi gitu ya. Lalu yang keempat, kita tidak hanya mempertimbangkan peralatan saja gitu ya, tapi juga tetangga-tetangga dari peralatan kita atau peralatan terdekat. Lalu nanti support-nya gitu ya. Dan beberapa faktor lain gitu ya. Contohnya nanti apakah nanti peralatan kita itu akan clash dengan pipa di sekitarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada support di sini. Kenapa peralatan itu butuh support ya? Kira-kira kenapa? Kenapa peralatan proses kita, contohnya kita punya tangki. Kenapa kita butuh support di tangki kita? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau menjawab? Alfrina, kira-kira kenapa peralatan kita kok butuh support ya? Baik, Bu. Kalau menurut saya, itu juga buat pertimbangan dari segi mungkin keselamatannya juga dan juga santai tentu sih, Bu, dan juga buat berapa alat tuh buat kayak mungkin kayak nyambung-nyambungin antara alat satu dan ke lainnya gitu. Jadi perlu untuk dari segi eee, mungkin safety juga kalau menurut saya sih gitu. Makasih. Oke. Jadi beberapa alat kalau nanti teman-teman lihat di pabrik gitu ya, mungkin pada saat nanti kerja praktek ataupun teman-teman lihat di buku gitu ya, ada beberapa alat itu pakai support. Contohnya tangki gitu ya. Tangki itu umumnya juga dipakein support. Kenapa? Karena beberapa peralatan gitu ya, itu ada bagian di mana nozzle-nya itu, bagian pipanya itu keluar dari bagian bawah. Sehingga mau nggak mau kita harus kasih support gitu ya. Kemudian ada juga pertimbangan bahwa beberapa peralatan, contohnya tangki, itu terbuat dari material umumnya material tangki dari apa? Ada yang tahu umumnya material tangki dari apa? Yang common di pabrik. Carbon steel, Stainless Bu. steel.
Ya, itu kan dari karbon steel ya, umumnya karbon steel. Walaupun ada beberapa yang pakai stainless steel, tapi itu tidak common, walaupun tetap ada. Ya, contohnya itu biasanya untuk material yang handling, corrosive fluid gitu ya. Itu biasa pakai stainless steel. Tapi yang paling common itu pakai karbon steel. Jadi, kalau kita pakai karbon steel, kalau kita punya satu tangki, ya, kalau kita langsung letakkan di atas tanah ya, above ground gitu ya, tanpa tanpa support apapun, maka kontak antara tanah ke tangki gitu ya, ini akan mempercepat terjadinya, kira-kira terjadinya apa? Ada korosi. Terjadinya korosi. Gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, kita harus memberikan di sini biasanya kita kasih support untuk tangki. Ya, nah ini juga dan supportnya harus kita pertimbangkan pada saat penyusunan peralatan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pertimbangan untuk konstruksinya, lalu pengoperasiannya, maintenance-nya, gitu ya. Kemudian nanti kita mempertimbangkan bagaimana nanti aspek regulasi, regulasi di lokasi tempat pabrik kita berada, gitu ya. Itu seperti apa? Nah, contohnya apa di sini yang poin kelima? Poin kelima ini contohnya pada saat kita mau mengoperasikan suatu valve gitu ya, yang harus kita buka tutup manual gitu ya, apakah pengoperasian ini akan menyulitkan operator untuk, apa, untuk membuka tutup valve gitu ya secara manual, karena terlalu tinggi misalnya. Begitu juga dengan maintenance, nanti aspek maintenance-nya ini kalau misalnya space antar peralatan gitu ya terlalu rapat, apakah nanti, maintenance-nya akan sulit bagi operator gitu ya pada saat, melakukan maintenance atau penggantian peralatan dan sebagainya. Oke, lalu kalau kita lihat di poin 6, bagaimana kita, melakukan routing pipa secara rapi, secara simetris dengan mempertimbangkan kebutuhan pabrik di masa depan. Oke, lalu yang ketujuh, bagaimana kita untuk merancang suatu layout pabrik dengan tetap mempertimbangkan, eee, arah routing kita itu nantinya, routing pipa, itu tidak akan menyebabkan perubahan elevasi yang terlalu banyak, tidak akan menyebabkan perubahan arah yang terlalu banyak. Kira-kira kenapa? Kita harus menghindari excessive changes in elevation and direction. Kira-kira kenapa? Untuk itu sih, karena kan di dalam pipa ada fluida, jadi supaya mengurangi pressure drop fluida gitu, dikurangi jumlah elbows dan elevation. Oke, jadi sebenarnya ilmu merancang suatu layout pabrik gitu ya, itu akan sangat berkaitan dengan, semua ilmu yang kalian, pelajari nantinya gitu ya. Nah, kalau ini kita akan sedikit bersinggungan dengan mekanika fluida yang di poin 7 gitu ya. Kenapa kita harus, memperhatikan bahwa routing pipa kita jangan sampai terjadi, perubahan yang terlalu banyak di ketinggian dan arah. Karena kalau kita ingat bahwa pada saat kita mempunyai, piping, kita punya suatu sistem perpipaan, kemudian di situ ada perubahan, elevasi, ada elbow misalnya atau ada T gitu ya, ada percabangan di situ, terlalu banyak fitting di situ gitu ya, maka kita akan punya, pressure drop yang lebih besar gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada saat kita belajar mekanika fluida bahwa aliran dalam pipa itu ada 2 pressure drop, akibat ada 2 losses gitu ya, akibat major losses karena si pipanya sendiri dan karena minor losses gitu ya, karena fitting. Nah, itu yang dipertimbangkan di poin 7. Kemudian di poin 8, bahwa kita mempertimbangkan bahwa desain kita itu harus konsisten, ya. Kita harus konsisten, dalam, mengaplikasikan desain kita. Kalau kita pakai satu standar, ya artinya dalam project itu kita pakai standar yang sama. Lalu yang ke-9, kita, berusaha untuk, menghindari relokasi yang berlebihan. Jadi jangan sampai setelah letakkan di sini, ternyata pada saat, konstruksi gitu ya, wah nggak tepat nih di sini nih, kita harus ubah nih. Jadi terlalu banyak, revisi.
Ya, tadi kembali lagi ke awal bahwa pada saat kita melakukan relokasi, kita melakukan revisi during and after construction gitu kan ya, maka itu akan berefek ke cost dan ke time. Nah, kemudian apa saja data-data yang kita perlukan? Data yang kita perlukan di tahapan awal biasanya kita memerlukan project data. Semua